Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, baiknya disclaimer dulu, bahwa cerita ini adalah karya fiksi cerita inspiratif. Seluruh nama tokoh, tempat, lembaga, serta alur cerita merupakan hasil rekaan dan tidak merujuk secara langsung pada individu, institusi, atau kejadian nyata. Kesamaan nama, latar, atau peristiwa yang mungkin ditemukan dalam narasi ini bersifat kebetulan dan tidak disengaja. Tujuan utama dari cerita ini adalah sebagai sarana refleksi moral, edukasi, dan hiburan. Isu hukum dan sosial yang diangkat hanya digunakan sebagai kerangka dramatik untuk menggugah kesadaran penyimak tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan pencarian kebenaran dalam kehidupan publik. Penulis tidak bermaksud menyudutkan atau mendiskreditkan pihak manapun. Segala interpretasi atau pemahaman yang timbul di luar maksud penulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyimak. Jika terdapat unsur yang dianggap sensitif, mohon dimaklumi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam sastra fiksi. Ketika kekuasaan masih dalam bayang-bayang Firaun. Ketika Indonesia oleh para pakar disebut masuk era kelam, Indonesia gelap. Bukan karena listrik padam melainkan matahari keadilan tertutup kerakusan. Kekuasaan berubah jadi piramida batu, elit bersekutu dalam kerakusan. Aturan diinjak, keadilan dijual belikan, nasib rakyat dipermainkan. Harga kebutuhan melambung, pajak menjelat semua lini, PHK marak. Kelas menengah bawah hancur, kehilangan daya saing di tengah oligarki yang mengangkang. Kemunculan sosok yang berbeda, Burhanul Haq. Seorang dosen filsafat Islam di universitas, sekaligus pengasuh Tharikah Muktabaroh bernama Miftahul Haqqatus Siri. Bukan politikus, bukan pejabat, bukan pula pebisnis. Ia adalah pengajar sunyi, pemurni hati, penenun harap bagi jiwa yang luka. Tharikah yang ia asuh menekankan laku Haqqatus Siri, perjalanan rahasia menuju hakikat sejati lewat kejujuran, ikhlas, sabar, sujud, dan sholawat yang tak berkesudahan. Burhanul Haq sangat dikenal di kalangan elit negeri. Berulang kali dipromosikan jabatan strategis, dari komisaris, calon kepala daerah, parlemen, hingga cawapres, ia menolak dengan keteguhan yang tak dapat dibeli. Aku tidak diciptakan untuk berebut tahta, ujarnya suatu hari kepada murid-muridnya, aku hanya ingin mengetuk pintu langit, bukan pintu istana. Sikap itu membuatnya dicintai rakyat namun sandungan penguasa rakus. Fitnah demi fitnah dilancarkan. Tawaran demi tawaran dilipat gandakan. Tekanan demi tekanan ditebarkan. Namun, langkah Burhanul Haq tetap tenang, seolah ombak dunia tak mampu goyahkan karangnya. Pondok Miftahul Haqqatus Siri, yang ia asuh pun menjadi semacam bahtera di tengah badai. Datanglah para buruh yang terdepak, petani terlilit utang, mahasiswa patah asa, bahkan kaum cendekia yang muak dengan kepalsuan birokrasi. Mereka berkumpul, bersimpuh dalam malam-malam panjang, membasahi bumi dengan sujud dan doa. Ketika pintu dunia tertutup, hanya pintu langit harus kita ketuk, ujarnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan solawat dan linangan air mata. Itulah senjata paling dahsyat merontokkan singgasana zalim. Malam itu langit seolah menyatu. Tangan kasar para buruh mengangkat doa. Lidah keluh para petani melantunkan solawat. Hati yang luka menangis dalam kesyahduan. Mereka memanggil Tuhan, bukan cuma mengadukan nasib, tapi meminta kekuatan membalikkan keadaan. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Imran, 26. Ayat itu dihidupkan, menembus langit. Dari pondok sederhana, gelombang tak kasat mata mulai bergerak. Gelombang solawat, gelombang sujud, gelombang keteguhan hati, tirakatan perlahan, namun pasti, mengguncang singgasana para penguasa zalim. 2. Hari Burhanul Haq dipenuhi dua kutub kehidupan yang sangat kontras. Di satu sisi, ia harus mengajar mata kuliah filsafat Islam kepada para mahasiswa dari berbagai latar belakang. Di sisi lain ia harus membimbing para salik di pondok kecil, Miftahul Haqqatus Siri, sebuah tarikah mutabaroh yang mengajarkan perjalanan batin sunyi, menyingkap rahasia terdalam menuju Allah tanpa gaduh dunia. Seiring waktu, keanehan mulai menyeruak dalam pergaulan Burhanul Haq.
ajakan duniawi menghampirinya bertubi-tubi. Tawaran menjadi rektor, calon kepala daerah, bahkan masuk dalam jajaran menteri kabinet. Semuanya ia tolak dengan senyum tipis. Baginya, kekuasaan tanpa dasar ruhani hanya akan melahirkan kegelapan baru yang lebih pekat. Aku hanya mau jadi pintu bukan tembok besar yang menghalangi nur ilahi menyinari bumi. Namun, penolakannya membuat mereka geram memandang sebagai ancaman. Di era kemunafikan politik merajalela, ketika oligarki mengangkangi sendi hukum dan keadilan, keberadaan seseorang yang tak bisa dibeli dianggap duri. Sementara di luar tembok akademik dan podoknya, rakyat kecil semakin tercekik. PHK, harga bahan pokok melambung, pajak mencekik segala sisi, bahkan napas pun seolah kena tarif. Yang kuat sombong, yang lemah tertindas. Ruang protes dikunci, aspirasi dibungkam, keadilan jadi etalase kosong di tengah pasar gelap kekuasaan. Burhanul Haq mengumpulkan para santri senior di ruang uzlah, membuka mushaf tua dan membacakan satu ayat dengan suara bergetar. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Burhan memejamkan mata berkata lirih. Kita tidak berdaya menghantam istana kezaliman dengan demo. Namun, langit tidak pernah tertutup bagi doa yang tulus, yaitu mengetuk pintu langit lewat solawat. Ia lalu mengajarkan satu bacaan khusus, sebuah solawat yang telah ia ijazahkan dengan penuh kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirina wa fil malail a'la ila yaumiddin. Solawat ini diajarkan dengan laku suci, salat malam, istighfar dalam tangis, riyadah sabar menghadapi hinaan, dan yang terpenting, keyakinan mutlak bahwa Allah tidak membiarkan kezaliman. Jangan membenci para penguasa itu, bencilah kezaliman yang melekat pada jiwa mereka. Doakan, Shelawati, mohonkan pada Allah, agar Dia sendiri yang menurunkan keputusan terbaik, dengan caranya, bukan dengan kemarahan kita. Rapat kecil itu usai dalam isak tertahan. Satu persatu para santri kembali ke pondok membawa tekad baru, mengubah dunia, bukan dengan kemarahan, tapi dengan solawat dan cinta. Mulai malam itu, sekelompok kecil manusia yang dengan lugu dan tulus mengetuk gerbang langit. Fajar perubahan yang hanya Allah sendiri yang bisa mendatangkannya. 3. Seminggu berlalu setelah rapat kecil itu, tiap malam, Burhanul Haq dan santrinya duduk bersila dalam keheningan, melantunkan solawat dengan penuh kehusyukan. Mereka percaya, meski dunia tampak tak berubah, gerakan kecil, gerakan doa yang tulus, akan membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada sekadar perlawanan fisik. Sesuatu yang tak terduga terjadi, tengah malam, Burhanul Haq menerima telepon dari seorang kolega lamanya yang kini menjabat di pemerintahan. Burhanul Haq, ada hal besar yang harus kau ketahui, kata suara di seberang dengan cemas. Para oknum sedang nyeting kebijakan baru yang menindas rakyat, menaikkan pajak drastis, warisan bisa diminta negara tapi membuka jalan lebar untuk oligarki. Aku terjebak di dalam permainan kotor ini. Burhanul Haq terdiam. Ia bisa merasakan getir dan keputusasaan dari sahabat lamanya itu. Hatinya bergejolak, menyadari bahwa dunia ini kian jauh dari nilai keadilan dan kebenaran. Namun ia tahu, dirinya bukanlah penguasa atau pejabat. Ia hanya seorang guru ruhani, bergantung harapan pada kekuatan doa. Berdoalah, teman, ujar Burhanul Haq dengan suara tegas namun tenang. Kita tak mampu mengubah dunia hanya dengan kata atau jabatan. Tapi kita bisa mengetuk pintu langit dengan solawat. Jangan takut, kita bersama dalam sujud dan munajat. Burhanul Haq bersama santri kembali dalam tahajud. Suasana syahduliri resapan solawat membelah malam, mengalirkan harapan langit dalam sujud. Mereka mohon, agar kezaliman digagalkan, keadilan ditegakkan, pemimpin hianat diberi petunjuk atau dihinakan. Kabar mengejutkan pun datang, rancangan kebijakan, batal disahkan. Tekanan tak terlihat menimpa beberapa tokoh politik yang sebelumnya mendukung dipanggil untuk pertanggungjawabkan tindakannya. Korporasi besar yang sudah bersiap meraup untung pun digugat. Kebetulan atau tidak, semua ini terjadi setelah malam-malam panjang penuh solawat dan tahajud. Burhanul Haq yakin, ini adalah jawaban langit. Doa-doa mereka telah melesat menembus pintu kuasa Allah. Langit tidak pernah tertutup. Sesuatu yang besar tengah bergerak, meski mata kita tak mampu melihatnya. Para santri menundukkan kepala, tenggelam dalam renungan mendalam.
Mereka kini paham, kekuatan solawat tidak terletak pada lantunan bibir, melainkan keyakinan yang menghidupkan rasa bahwa setiap doa tulus, munajat ikhlas, akan diperhitungkan Allah, akan berbuah di waktu yang tepat. Angin perubahan berita pembatalan kebijakan menyebar cepat, memunculkan harapan baru di tengah rakyat yang putus asa. Mereka mulai percaya, bahwa suara kecil dari sanubari yang tulus, bisa menggerakkan perubahan besar. Jangan pernah lelah berdoa, sekalipun dunia tampak pekat oleh kegelapan. Karena solawat yang dipanjatkan adalah cahaya penuntun menuju fajar kemenangan, kini mereka menemukan senjata ampuh, doa yang jujur, solawat ikhlas, sayyidul istighfar dan keyakinan berserah pada Allah. 4. Suasana pondok Miftahul Haqqotus Siri semakin syarat makna. Burhanul Haq tak henti menggembleng santrinya dengan doa, tafakur, dan kesabaran tirakatan. Suasana negeri berguncang. Berita mengejutkan membanjiri media, para elit yang dulu berpelukan erat dalam selingkuh kekuasaan kini saling buka aib satu sama lain, bahkan mantan penguasa yang dijapuja, dituduh digugat memiliki ijazah palsu, memicu gelombang kecurigaan dan ketidakpercayaan di tengah rakyat. Forum-forum purnawirawan yang dulunya senyap kini bergemuruh, mempertanyakan kredibilitas para penguasa. Yang dulu bersatu dalam keangkuhan, kini saling melempar tuduhan. Kata-kata mereka, bagai anak panah, menyasar dada satu sama lain. Kekuasaan yang dibangun di atas pondasi rapuh mulai runtuh. Burhan merenung, apakah ini tangan langit yang bergerak? Ia merasa doa-doa ikhlas yang dipanjatkan bersama para salik di pondok mulai berbuah. Seperti janji gurunya, seorang mursyid bijak, ketika keadilan diinjak, langit akan mengutus pertolongan. Tak akan sia-sia doa orang sabar. Pada suatu malam, dalam keheningan zikir dan doa para santri, ia berdiri, mengangkat tangan, mengajak semua bermunajat. Ya Allah, tunjukkan jalan-Mu. Tegakkan keadilan bagi yang dizalimi, bukakan aib yang disembunyikan di balik topeng kekuasaan. Solawat mengalir lirih, menembus langit malam. Hari-hari berlalu, dan berita tentang ijazah palsu menjadi bola salju yang menggelinding liar. Semakin banyak pihak bersuara. Rakyat yang dulu diam kini berani menuntut. Forum-forum elit berubah menjadi gelanggang perlawanan. Penguasa-penguasa yang dulu dipuja satu persatu terpaksa mundur, tak mampu lagi berlindung dari bayang-bayang kebusukan yang terungkap. Burhanul Haq menatap langit bertabur bintang. Di dalam hatinya berdesir keyakinan, tangan langit sedang bekerja. Ia mengingatkan santrinya, perubahan besar kadang datang melalui jalan yang tak disangka. Tugas kita terus berdoa dan berikhtiar, karena Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran dan keikhlasan. Malam itu, doa-doa melangit, membawa harapan agar bangsa ini kembali berpijak di atas keadilan. Bahwa sebesar apapun kebohongan dibangun, pada akhirnya akan roboh oleh kekuatan yang tak tampak, tangan langit yang selalu setia berpihak pada yang benar. 5. Di tengah kegaduhan negeri yang tak terbendung, Burhanul Haq tetap meneguhkan hati di pondok Miftahul Haqqotus Siri dan para santri, menjadi benteng ketenangan, tempat mereka menyalakan lentera doa di tengah badai fitnah yang menyerang negeri, dan, ilah saling bongkar aib para culas yang dulu bersatu dalam kekuasaan memenuhi layar televisi dan media sosial. Mantan yang dipuja kini berubah menjadi bahan cemoohan. Tuduhan ijazah palsu membesar menjadi bola salju, tak terbendung lagi. Forum purnawirawan yang dulu membisu kini bangkit menuntut keadilan, mempertanyakan bagaimana mereka pernah membiarkan ketidakjujuran bersemayam di puncak kekuasaan. Burhanul Haq menatap semua ini dengan mata batin yang tajam. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak muncul dari amarah belaka, melainkan dari kesabaran, istiqomah, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Ini bukan semata keributan duniawi. Ini gerak tangan langit yang perlahan menyingkap topeng-topeng kepalsuan. Suatu sore, seorang santri mendekatinya, penuh semangat, "Yai, apakah saatnya kita bersuara?" Dunia di luar sana mulai bergolak menyuarakan kebenaran. Dengan senyum penuh makna, Burhanul Haq menjawab, perubahan besar tidak lahir dari gemuruh teriakan, melainkan dari doa yang membelah langit. Bersabarlah, nak, jangan tergesa, tangan langit sedang bekerja, badai di luar pondok makin mengganas. Setiap hari, elit-elit saling membuka aib, menyerang masa lalu satu sama lain dengan tuduhan yang memalukan. Forum-forum yang dulu penuh wibawa kini berubah menjadi arena pertempuran kata. Rakyat, yang sekian lama bungkam, mulai bersuara menuntut keadilan yang lama dirampas. Burhanul Haq merenung di dalam hati.
Rob, jawaban doa panjang yang selama ini kami panjatkan dalam diam. Apakah langit membuka jalannya? Burhanul Haq memimpin doa di hadapan para santri. Dengan suara lirih namun penuh getaran, ia memohon, "Ya Allah, bukakan hati para pemimpin yang culas. Jadikan kebenaran bersinar di atas reruntuhan kebohongan." Para santri mengamini dengan air mata harap. Hari demi hari, berita tentang kejatuhan para penguasa korup semakin jelas. Mereka yang dulu gagah kini mulai roboh, terjerat skandal dan tuntutan hukum. Ijazah palsu yang dulunya disembunyikan kini menjadi bukti pengkhianatan terhadap rakyat. Forum Purnawirawan makin keras bersuara, tidak lagi takut akan bayang-bayang kekuasaan. Allah tidak pernah tidur, bisiknya. Doa-doa yang dihaturkan dengan penuh keikhlasan, walau dalam sepi, selalu menemukan jalannya. Pondok Miftahul Haqqotus Siri tetap berdiri sebagai menara kesabaran di tengah perubahan. Para santri, yang ditempa dalam ikhlas dan istiqomah, kini mengerti, perubahan sejati adalah buah dari kesabaran, doa yang tak terputus, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam diamnya, Burhanul Haq tahu, fajar keadilan mulai merekah. Dunia boleh berguncang, namun doa yang tulus akan selalu naik menembus langit, dan tangan langit akan selalu turun membela mereka yang bersabar. 6. Di tengah pergolakan negeri, Burhanul Haq tak henti mengingatkan santrinya untuk berpegang pada satu kunci yang tak pernah goyah, solawat. Pondok Miftahul Haqqotus Siri menjadi benteng dari hiruk-pikuk dunia, ladang doa suci dipanjatkan. Bagi Burhanul Haq, solawat bukan sekadar lafaz, melainkan wasilah pembuka pintu langit, jalan menuju perubahan hakiki. Mari kita teruskan solawat, serunya pada malam penuh hikmah itu. Setiap kalimat yang kita lantunkan membawa kekuatan besar yang tak kasat mata. Solawat adalah suara jiwa, mengetuk pintu langit agar Allah menurunkan hidayah dan menegakkan keadilan bagi bangsa ini. Di bawah sinar rembulan, lantunan solawat bergema dari setiap penjuru pondok. Para santri bersatu dalam satu irama harapan, melafazkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi awalin wal akhirin wa fil malail aqla ila yaumidin. Mereka memohon agar berkahnya menembus langit dan membuka jalan yang telah lama tertutup. Burhanul Haq duduk bersila di sudut ruangan, memejamkan mata, meresapi makna setiap lafaz. Hatinya penuh doa, agar hati-hati yang keras dilunakkan dan para pemimpin yang zalim diberi petunjuk menuju kebenaran. Sementara itu, isu dugaan ijazah palsu mantan penguasa merebak luas, membangkitkan suara-suara yang lama terpendam. Forum-forum purnawirawan kini menjadi medan tempat nurani bersuara, menuntut keadilan yang sempat terkubur. Saatnya bersuara, ujar seorang purnawirawan yang dahulu dikenal pendiam. Kita harus berdiri demi masa depan negeri ini. Burhanul Haq merasakan getaran iman mengalir dalam dirinya. Ia yakin, doa-doa yang dipanjatkan di pondok ini mulai mengguncang gerbang takdir. Meski tak serta-merta terjadi, ia percaya. Solawat bukan sekadar lafaz, gumamnya dalam hati, tetapi kekuatan yang mampu menggugah langit dan bumi. Suara perubahan kian nyata. Isu ijazah palsu dan kebohongan yang dulu ditutupi kini menjadi perbincangan rakyat. Forum-forum purnawirawan menguat, menjadi suara keadilan yang tak lagi bisa dibungkam. Tanda-tanda tangan langit turun mulai terlihat. Burhanul Haq merasa tenang di dalam dadanya. Ia tahu, solawat yang istiqomah telah menjadi bagian dari gelombang perubahan ini. Namun ia pun sadar, perubahan sejati bukan sekadar tumbangnya kekuasaan duniawi, melainkan bangkitnya kesadaran dalam hati manusia. Ia berharap, solawat ini mampu membangunkan nurani para pemimpin, membuka mata rakyat, dan menuntun semuanya menuju jalan keadilan yang hakiki. Ya Allah, terimalah solawat dan doa kami. Turunkanlah keadilan-Mu. Bukan sekadar mengubah dunia ini, melainkan membangkitkan hati kami semua menuju cahaya-Mu. Dengan penuh keyakinan, Burhanul Haq melangkah ke depan. Ia menuntun para santri menapaki jalan panjang perubahan, berbekal sabar, istiqomah, dan solawat yang tidak pernah padam, yakin bahwa kemenangan sejati selalu bermula dari kesucian hati dan kekuatan doa yang tidak pernah putus. 7. Ketegangan melanda negeri. Isu ijazah palsu mantan penguasa meledak, memicu gelombang protes dari purnawirawan hingga rakyat biasa. Forum-forum yang dulu sunyi kini riuh menuntut keadilan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Pondok Miftahul Haqqotus Siri tetap tenang, menjadi benteng doa yang tak pernah padam. Burhanul Haq mengumpulkan para santri, membisikkan kekuatan abadi, saat jalan dunia buntu, solawat adalah kunci.
Sayyidul Istighfar adalah pengetuk pintu langit yang tak pernah tertutup bagi hambanya yang tulus. Di sudut malam, Burhanul Haq tetap bersujud, berdoa agar nurani bangsa dibangunkan, keadilan diturunkan. Di luar pondok, perubahan mulai bergulir. Para purnawirawan dan tokoh masyarakat yang dulu diam kini bersatu, menggugat kebohongan lama. Tembok kekuasaan yang tampak kokoh mulai retak. Politik yang penuh kepalsuan berguncang. Mantan penguasa terpojok, tak lagi mampu berlindung di balik topeng kekuasaan. Burhanul Haq mengajarkan, perubahan sejati bukan sekadar menggulingkan kekuasaan duniawi, melainkan membangkitkan kesadaran ruhani. Solawat ini bukan hanya untuk menuntut keadilan, tapi untuk membersihkan hati kita sendiri, ujarnya lembut. Malam demi malam, suara solawat dari pondok mengalun, menembus batas dunia, mengetuk pintu langit. Lalu tibalah saatnya, di tengah badai fitnah dan perpecahan politik, tangan langit bekerja. Keputusan besar lahir, sang penguasa yang lama bertahan akhirnya harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan hukum. Rakyat bersorak, tetapi Burhanul Haq tetap menunduk syukur. Ia tahu, kemenangan sejati bukan hanya di dunia ini. Ia mengingatkan para santri, solawat yang ikhlas mengubah dunia, tetapi lebih dari itu, ia mengubah jiwa kita. Kita menanam di bumi, tapi menuai di langit. Dalam remang cahaya rembulan, Pondok Miftahul Haqqotus Siri menjadi saksi. Perubahan besar tidak lahir dari amarah, tetapi dari ketekunan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah padam. Di tengah dunia yang bergolak, Burhanul Haq dan para santrinya terus melangkah, menghidupkan solawat sebagai napas perjuangan, yakin bahwa cahaya Allah akan selalu menuntun mereka menuju kemenangan yang hakiki. 8. Menggetarkan pintu langit dengan solawat dan istighfar. Ketika perubahan besar mengguncang dunia, keputusan-keputusan yang dulu tak terjangkau kini terbuka lebar. Para penguasa dipaksa mempertanggungjawabkan segalanya. Semua ini bukan hanya buah perjuangan lahiriah, melainkan hasil kekuatan doa, solawat, dan Sayyidul Istighfar yang terus dipanjatkan dengan tulus. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Namun, kekuatan doa bukan sekadar untuk meraih keadilan dunia. Ia adalah jalan menuju ketenangan batin, kedekatan dengan Sang Maha Kuasa, dan perubahan hakiki bagi setiap jiwa. Bagi Burhanul Haq dan santri-santrinya, perjalanan ini baru bermula. Solawat dan istighfar adalah wasilah untuk bertahan, menemukan petunjuk, dan menapaki jalan penuh ujian. Di malam bertabur cahaya bulan itu, Burhanul Haq menyampaikan ijazah agung, 7 langkah mengamalkan solawat dan Sayyidul Istighfar untuk mengetuk pintu langit. 1. Tawasul kepada Rasulullah. Ila hadrotin Nabi Mustafa wa ala ahlihi wa asyabihi wa auladihi wa duriyatihi wa ahlil baiti ajmain siaulilahumul Fatihah. Fatihah 1x kali. Menghaturkan salam kepada Nabi sebagai perantara utama. 2. Tawasul kepada malaikat. Ila hadrotin jamil malaikatillahi fi samawati wal ardi bil khusus jamil malaikatil muqarrabin siaulilahumul Fatihah. Fatihah 1x kali. Memohon bantuan para malaikat penjaga langit dan bumi. 3. Tawasul kepada para aulia. Ila hadrotin jamil auliyaillahi bil khusus sultanul aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qodosolohu siroh siaulilahumul Fatihah. Fatihah 1x kali. Mendekat melalui berkah para wali Allah. 4. Berkah solawat untuk hajat. Bibarokati fadilatul solawat wa Sayyidul Istighfar bilikodoil hajah bil sirul Fatihah. Fatihah 1 kali. Menyandarkan harapan hanya kepada Allah melalui solawat. 5. Solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fi awalin wal akhirin wa fil malail ala ila yaumidin 100 kali. Mendekatkan diri lewat cinta kepada Rasulullah. 6. Sayyidul Istighfar. Astagfirullah Robbi min kulli zanbin wa atubu ilaih 100x. Menyucikan hati, memohon ampunan seikhlas mungkin. 7. Panjatkan hajat dengan khusyuk. Dengan hati yakin dan berserah, nyatakan segala permohonan kepada Allah dengan penuh harap. Dengan mengamalkan ketujuh langkah ini secara konsisten, pintu langit akan diketuk, keadilan dan keberkahan akan digapai. Solawat dan istighfar adalah rahasia kekuatan sejati, senjata ruhani yang menembus batas dunia hingga menembus arsinya. Burhanul Haq mengingatkan, berdoalah dengan yakin bukan sekadar berharap, berdoalah dengan cinta bukan dengan terburu-buru. Maka langit akan bergetar untukmu. Begitulah kekuatan Sirullah bekerja, diam-diam namun pasti, mengubah takdir bagi mereka yang sabar, ikhlas, dan tidak pernah berhenti berharap.
Maka ketuklah pintu langitmu sebelum dunia mengetuk hatimu untuk menyerah.